Hai Ivan, mengapa kamu sedih? Gwen, masa ya pasca ini kita nggak bisa perjamuan kudus lagi loh? Siapa bilang? Ayo, dengerin dulu pengumuman gereja PIC. Shalom saudara-saudari jemaat PIC yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pertama-tama, kami segenap keluarga PIC mengucapkan Selamat Hari Jumat Agung dan kami percaya Anda semua pasti akan diberkati dengan kebaktian Jumat Agung online ini. Dan kalian masih ingat akan hari Minggu Paskah online yang akan diadakan besok lusa? Yaitu pada hari Minggu tanggal 12 April jam 11 siang. Ya, betul. Kebaktian Minggu Paskah online akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 April jam 11 siang. Kebaktian ini berjudul Glory to the Risen King, kemuliaan kepada Tuhan Raja kita yang telah bangkit. Iya, tapi masih aja nggak bisa perjamuan kudus. Jangan kecewa dulu, kita juga akan tetap dapat melakukan perjamuan kudus online. Pendeta Johan Bandi akan memimpinnya langsung dan Anda semua dapat melakukannya online. Kalau gitu, apa aja yang perlu disediakan? Anda cukup menyediakan jus anggur atau sparkling grapes dan roti sesuai jumlah anggota keluarga masing-masing sebagai tanda iman kita percaya akan tubuh dan darah Yesus. Kalian hanya perlu mengikuti instruksi dari Bapak Gembala kita, Pastor Johan, secara online. Dahsyat bukan? Van, mengapa masih sedih? Kalau kalian ada yang lagi down, di PIC ada pelayanan konseling yang akan dilayani langsung oleh Pendeta Michael. Nomor teleponnya 0424 525 849. Catat ya. Saya yakin tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan kita. Jadi ingat, kalau Anda butuh konseling, silakan menghubungi Pendeta Michael di nomor 0424 525 849. Pengumuman yang terakhir adalah mengenai persembahan. Anda dapat memberikan persembahan Anda secara online. Di PIC ada 2 rekening. Apabila Anda ingin memberikan persembahan Anda untuk perpuluhan, ini nomornya 036055 account number 141390. Apabila untuk operasional, ini nomornya 036067 account number 247205. Dan apabila ada kesulitan mengingat ini, Anda bisa cek website PIC atau hubungin Ibu Yudit di nomor 0433 353 482. Ibu Yudit bisa memberikan semua info di atas kepada Anda. Tapi bagaimana caranya kalau saya nggak ngerti cara persembahan lewat online? Anda dapat memberikan persembahan dalam bentuk cash di dalam amplop tertutup dengan cara mengirimkannya ke salah satu kontak di bawah ini. Anda dapat mengirimnya ke Pastoral Gereja PIC. Untuk minggu ini, Anda dapat mengirimnya pada hari Jumat sampai hari Minggu antara jam 11.30 sampai jam 2 siang. Untuk minggu yang lainnya, Anda dapat mengantarnya pada hari Jumat jam 10 sampai jam 12 siang. Untuk daerah Canningfield dan sekitarnya, Anda dapat mengirim persembahan Anda ke rumah Pendeta Michael. Apabila Anda memilih untuk mengirim persembahan Anda secara cash di gereja atau di rumah Pendeta Michael, nomor telepon yang dihubungi 0424 525 849. Untuk daerah Kennington dan sekitarnya, Anda dapat mengirim ke rumah Ibu Yudit. Nomor telepon 0433 353 482. Untuk daerah Langford dan sekitarnya, Anda dapat mengirimnya ke rumah Ibu Eli, nomor telepon 0413 660 999. Bagaimana caranya? Caranya, masukkan persembahan ke dalam amplop tertutup dan sertakan tulisan kepada gereja PIC untuk persembahan persepuluhan atau persembahan operasional. Jangan lupa untuk memberi informasi kepada orang yang bersangkutan kapan Anda akan mengirimnya. Demikianlah kiranya pengumuman gereja minggu ini. Apabila ada yang kelewatan, Anda bisa buka website PIC di www.perthindonesianchurch.com. Semuanya lengkap.
Oke, terima kasih dan semoga damai Allah besertamu. Stay safe and healthy. Sampai jumpa pada acara kebaktian Minggu Paskah online tanggal 12 April jam 11 siang. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Yesus. Senang sekali kami dapat kembali hadir melayani ibadah secara online. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Meskipun sekarang kita terbatas, kita hanya dapat beribadah secara online. Tapi saya percaya kuasa Allah dan hadirat Tuhan akan ada di tengah-tengah saudara, dalam keluarga saudara, di rumah saudara saat ini. Nah, hari ini kami memperingati satu hari yang sangat bersejarah, di mana Tuhan korbankan hidupnya saat dia seharusnya hidup, tapi dia berikan nyawanya untuk menebus semua dosa kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pengorbanan yang Tuhan berikan. Syukur kuasa darah Yesus. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu.
Tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari pengorbanan yang kau berikan. Tidak ada cinta yang lebih dalam daripada cinta yang kau tunjukkan di dunia ini, Tuhan. Salibmu telah mengerjakan sesuatu yang sangat besar untuk kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan kuasanya dan hidup dan salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan ku berdiri menyaksikan Tuhan. Ku berdiri menyaksikan, ku berdiri menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ku berdiri dalam siapa hati kami lebih lagi, Tuhan. Kami memuji menyembah nama-Mu, berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Amin. Luar biasa, kita akan terus memuji dan menyembah Allah kita, karena Allah kita begitu baik, karena Dia layak dapatkan pujian daripada kita sebagai umatnya yang telah ditebus. Dia sungguh baik dan Dia sangat baik. Kita saudara masih ada di depan sekarang. Mari kita angkat tangan kita memuji, kita nggak usah ragu lagi. Mari kita puji Dia. Dia tidak
Tuhan begitu baik, luar biasa. Kalau kita renungkan, sebenarnya kita tuh apa gitu ya? Apa sih kita? Sampai Tuhan mengorbankan hidupnya buat kita. Kita udah berdosa, tapi dengan kekudusannya. Dan kita punya apa untuk balas buat mereka Tuhan? Selain dengan kita dengan sepenuh hati mau puji Dia, mau sembah Dia, menyatakan satu-satunya Dia Allah dalam hidup kita, dan satu-satunya Raja dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa.
segala pengorbanan Tuhan buat kita. Dia berikan nyawanya, dia berikan segala-galanya buat kita. Sebab kita yang tadinya binasa, karena percaya kepada Yesus, hidup kita diselamatkan. Patut pagi hari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang dalam kelemahan, dalam kesukaran, dalam segala tantangan hidup ini, Tuhan berkata, mari datang kepadaku dan aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pagi hari Bapak Ibu, setiap pemirsa yang menghadiri pada umat ini, panggil nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang mengubahkan hidup kita. Mari kita sama-sama panggil nama Dia dalam pujian ini. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Mari sama-sama panggil nama Dia sekarang hatimu. Ku berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Mari sekali lagi panggil nama Dia setelah itu. Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Sementara musik dengan aku, mari Bapak Ibu pada pagi hari ini kita naikkan terima kasih kepada Tuhan. Kita berikan syukur kepada Tuhan yang telah mati buat kita. Dia berikan segalanya supaya kita ditebus dari segala kelemahan kita. Pagi ini mari kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih Jesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Pagi ini kami bersyukur sungguh Tuhan baik buat kami. Kami belajar mencinta-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Kau berfirman buat kami, berbicara buat kami. Biar firman Tuhan boleh menuntun kami, sehingga kami boleh membalas cinta Tuhan, menyukakan hati-Mu, memuliakan-Mu, dan membuat Engkau dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara buat kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang bertugas melayani firman-Mu, sehingga firman itu boleh menguatkan, mengubah, dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus mengurapi kami, dan kami siap untuk menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan
Yesus. Orang percaya yang siap dengar firman Tuhan sama-sama bilang amin, amin, amin. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Hari ini sangat spesial. Kita kenal sebagai Jumat Agung, di mana kita diizinkan oleh seisi dunia ini mengakui adanya sejarah yang patut dihormati, di mana Yesus rela mati untuk kita semuanya. Biar kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian sebagai pengagungan kita kepada Tuhan. Bersama musik kita katakan, karena salib-Mu Tuhan, aku sudah diselamatkan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau penyelamat kami Yesus. Kau rela mati di atas kayu salib. Hari ini kami mau memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Karena korban-Mu membuat kami diselamatkan. Karena korban-Mu membuat kami disembuhkan. Karena korban-Mu membuat kami diluputkan dari segala mara bahaya. Bantu kami memahami lebih dalam kasih dan pengorbanan-Mu. Untuk itu hari ini kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya setiap orang dapat menerima berita ini dan dapat mengalaminya dan dapat menyaksikannya, supaya banyak orang bisa dapat mendengar berita yang luar biasa ini. Kami kagum akan Engkau. Roh Kudus kami persilahkan, bekerjalah, ini bagian-Mu. Kami hanya hamba yang mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Layakkan kami di dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Amin. Tuhan mengasihi saudara semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang Yesus Sang Penyelamat. Yesus yang luar biasa adalah anak Allah, diutus oleh Bapaknya di sorga. Saudara tahu kan, di sorga semuanya serba ada, tidak ada tangisan, tidak ada kesusahan. Tetapi Yesus rela tinggalkan Bapaknya, bukan saja tinggalkan kekayaannya, kemuliaannya, tapi hanya datang untuk mengambil alih kutuk manusia yang tidak taat kepada Allah. Lalu Yesus yang tidak berdosa dijadikan kutuk
sampai mati di kayu salib. Inilah harinya yang dikatakan kita perlu berdiam diri, memperingati hari kematian Yesus di kayu salib. Dari Alkitab kita mengenal segala rencana Allah. Mari kita bahas dari Roma pasal 8 ayat 32, katanya, Ia sendiri, berarti Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Apa yang menjadi kebutuhan saudara, terutama dalam hal keselamatan? Percayakan hidup saudara kepada Yesus. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kita. Waktu saya masih kecil, saya tidak kenal Yesus. Tetapi untung ada orang-orang yang menceritakan saya tentang siapa Yesus itu. Dan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Siapapun saudara, dari kalangan apapun latar belakang saudara, Dia mau supaya selamatkan kita semua. Untuk itulah Dia mati di salib. Karena ini adalah program Bapaknya di sorga. Dia rela datang tinggalkan Bapaknya untuk mati bagi kita semua. Supaya segala rencana Allah tercipta untuk manusia. Sehingga ayat ini berkumandang berkata dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Banyak orang yang ragu hari ini. Semoga setelah saudara mendengarkan firman Allah, mulai yakinkan diri saudara supaya saudara juga menerima keselamatan itu. Kalau saudara mungkin bertanya, kenapa juga ada Bapa Allah, ada anaknya, ada Roh Kudusnya? Kok ada 3 Allah kita? Saya ingin ungkapkan sedikit ilustrasi supaya saudara tidak bertanya-tanya tanpa satu jawaban. Saudara pernah lihat telur? Ada kulitnya, ada putih telurnya, ada kuning telurnya. Saudara lihat, kalau saudara berkata telur berarti 3-tiganya itu sudah terkandung di dalamnya. Jadi kalau Bapa Allah melepaskan dan menyerahkan anaknya turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, bukan berarti Bapa tidak terpisahkan dari anaknya. Itu sebabnya tangisan anak Allah Yesus Kristus ketika disalib sangat mendengung sampai sekarang. Apa balas kita? Apa respon kita? Dia ketika disalibkan, dia berkata, sudah selesai. Semua orang pakai baju di musim dingin, dia tidak digunakan baju. Dia kedinginan, dan ini kedinginan bukan sekian derajat. Dia di atas kayu salib. Orang yang membuat film The Passion of Christ mengatakan, mestinya saya sudah mati. Berkali-kali diulang film itu karena mereka tidak kuat. Karena mereka merasakan ini antara pertaruhan nyawa, harus mati. Dan Yesus kenapa tidak mati? Untuk itulah penjaga, komandannya dari segala orang yang ada di situ berkata, ini kalau bukan anak Allah pasti sudah give up. Tetapi Yesus tidak give up karena Dia mau menyelesaikan karya salib itu untuk kita semua. Saya ingin supaya saudara bukan saja mendengarkan berita ini, tetapi saudara bisa merasakan bahwa Yesus itu sang penyelamat untuk saudara juga dan untuk saya. Itu sebabnya hari ini biar kita renungkan bersama-sama bagaimana caranya supaya setiap orang merasakan jalan keselamatan yang Tuhan sudah buka lebar bagi setiap orang yang mau menerima Yesus. Caranya, pertama saudaraku, supaya kita dapat keselamatan lewat Yesus Kristus, akui Dia, terima Yesus, lalu alami dan saksikan. Banyak orang mencari keselamatan supaya diluputkan dari bara bahaya, tetapi Yesus satu-satunya yang sanggup menjamin. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa respon kita? Ketika kita berkata terima, aku terima Yesus, datang terlungkup di kakinya. Katakan, Yesus, sekalipun Engkau sudah bangkit dan naik ke surga, tetapi kehadiran-Mu Roh Kudus
terimalah saya. Itu yang membuat saudara bisa dapat keselamatan yang kekal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sangat sederhana ketika saudara berkata, aku terima Yesus, akui segala dosa dan kesalahan kita dan mohon pengampunannya, maka Dia bukan saja mengampuni kita dan menyediakan rumah di sorga, tetapi Dia sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang kecil, bahkan yang sampai yang terbesar pun Dia sanggup menyelesaikannya. Karena namanya ditinggikan di atas segala nama, setiap lutut bertelut, bahkan iblis-iblis pun gemetar. Karena kuasa iblis dikalahkan ketika kita memanggil nama Yesus. Banyak bukti yang sudah menyatakannya. Dan orang-orang yang mengalaminya, khususnya hari-hari ini begitu banyak orang yang merintih kesakitan karena virus corona. Bahkan di kesaksian ini mengatakan, ketika dia sudah merasa hampir mati tidak berdaya, Yesus mengirim seorang cleaner sehingga dia dapat didoakan, dia dapat disupport imannya, dan hari itu juga dia menerima Yesus dan mengalami kesembuhan. Mungkin banyak di antara saudara sudah mendengarkan berita ini karena videonya sudah tersebar di media sosial di mana-mana. Saya rindu supaya bukan saja orang ini yang mengalami, tapi setiap kita yang sedang ketakutan, yang sedang kesakitan, yang sedang berada di dalam kesulitan apapun juga, mungkin dalam rumah tangga saudara, mungkin dalam keuangan, studi masa depan, bahkan apapun yang menjadi harapan-harapan saudara, tetaplah percaya dan yakin, pasti saudara juga bisa mengalami apabila saudara memanggil Yesus tinggal dalam hidup saudara. Yesus adalah penyelamat yang luar biasa dan terbukti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana selanjutnya respon kita setelah kita mengalami? Sebagaimana yang disaksikan orang yang sudah disembuhkan dari corona itu. Ada seorang cleaner yang mau bercerita tentang Yesus. Sekalipun jarak jauh, dia katakan, Tuhan, kamu mau nggak disembuhkan? Saya ini seorang misioneri di Nigeria yang sudah 14 tahun dan melihat kemungkinan dan kebesaran kasih Tuhan yang sudah menolong banyak orang. Maukah kamu saya doakan? Orang itu berkata, oke, aku mau didoakan. Setelah didoakan bisa sembuh. Kalau saudara juga sudah mengalami segala kebaikan Tuhan, jangan lupa saksikan cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu akan diperdengarkan kepada setiap orang sebelum Yesus datang kembali menjemput kita. Karena Dia adalah adil, Allah yang besar, Allah yang ingin menyelamatkan semua manusia. Untuk itulah kita harus menceritakan kepada semua orang, perdengarkan kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya? Sangat mudah. Setiap kita yang sudah dibakar oleh api Roh Kudus harus menjadi orang yang berpengaruh. Mulailah menjadi model menjadi teladan. Teladan apa yang harus kita perlihatkan kepada orang-orang sekitar kita? Perlihatkan bahwa saya punya Yesus. Saya tampil beda bukan dengan perkataan, tapi dari perbuatan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mentaati Tuhan dan mengasihi sesama. Saudaraku, hal-hal yang banyak Tuhan sudah lakukan, kita bisa perlihatkan kepada orang, memberikan motivasi, semangat kepada orang-orang sekitar kita, sehingga mereka tidak mati tergeletak. Kita bisa berperan dalam segala bidang apapun yang kita bisa lakukan selain doa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita sudah bisa menjadi orang-orang yang memberi semangat kepada orang lain, mulai dituntun supaya mereka semuanya memiliki hari-hari hidupnya berkemenangan, bukan saja sesaat atau satu hari setahun, tetapi selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya seringkali menemui orang-orang di sekitar saya. Kebetulan Tuhan mengizinkan saya memimpin jemaat di Port Indonesian Church. Orang-orang kadang-kadang tidak berdaya, bahkan dokter sudah meminta dia supaya harus diapakin karena nafasnya sudah seolah-olah tidak bisa tertolong lagi. Tetapi ketika kami berdoa, waktu itu tengah malam buta, kami berdoa menumpang tangan di dalam nama Yesus. Dia tiba-tiba berdiri dan tidak perlu lagi nginap di rumah sakit, dia bisa pulang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Dia
Dia sanggup menolong saudara, bukan saja waktu lalu tetapi sekarang sampai selama-lamanya. Karena nama Yesus nama yang berkuasa, yang sanggup mengalahkan semua apapun bentuk kesulitan yang ada. Ini harus dituntun kepada orang-orang yang masih mengalami kesulitan. Jadilah penuntun yang benar, mentoring mereka. Saudara siap? Haleluya. Supaya terjadi multiplikasi. Kita memperbanyak orang-orang, bukan soal jumlahnya, tetapi soal karena mengasihi mereka. Bagaimana caranya supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang mengalami kasih Yesus kalau mereka tidak mendengarnya. Maukah saudara memperdengarkan nama Yesus kepada orang-orang sekitar kita? Jawaban ada di dalam tangan saudara. Saya berdoa supaya setiap saudara tidak berpangku tangan, tetapi saudara mau memberikan respon kepada Tuhan. Yesus berkata, hatiku haus akan jiwa-jiwa. Dia mati untuk banyak orang dan semua orang, supaya banyak orang dapat diselamatkan. Orang Nigeria yang sudah menjadi cleaner dan pernah bertugas 14 tahun di Nigeria, dia sudah melakukan tugasnya. Bagaimana dengan saudara? Tuhan berkata, kerjakanlah bagianmu, panggilanmu masing-masing. Ladang Allah sudah menguning. Pandanglah sekelilingmu, sudah menguning mata untuk dituai. Begitu banyak orang yang merintih kesakitan, kelaparan, kekurangan, bahkan berada di dalam keputusasaan, keterpurukan. Siapa yang memberikan jawaban kepada mereka? Banyak orang berkata, di mana Allah? Allah masih ada, dia hidup dan dia pernah mati tetapi sudah bangkit kembali. Dia mau supaya semua orang percaya dan terima Yesus, supaya diselamatkan, disembuhkan, diluputkan dari segala hal-hal yang buruk yang mengancam hidupnya. Mari saudara ambil alih dalam peranan kita masing-masing, supaya dengan gandeng tangan mereka, walaupun hari-hari ini kita tidak bisa secara fakta menggandeng tangannya, tetapi hati saudara gandeng mereka lewat online. Katakan, aku siap membantu saudara lewat doa atau lewat encouragement, apapun yang saudara bisa lakukan, lakukanlah mulai sekarang setelah dengarkan doa ini. Biar setiap kita yang belum percaya juga bisa menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya ingin berdoa kepada saudara supaya saat ini terjadi keselamatan, bukan saja di kalangan orang-orang yang sudah percaya, tetapi yang belum percaya juga mau membuka hatinya dan menerima Yesus supaya diselamatkan. Sebelum kita berdoa, saya akan mengajak saudara menyanyikan pujian ini. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Siapkan hati saudara untuk menerima Yesus, menerima janji dan program-programnya. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Katakan bersama, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sama-sama perdengarkan suaramu, agungkan Dia, katakan, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan
firman Allah untuk taruh tangan saudara di bagian dada apabila saudara mau terima Yesus. Katakan bersama saya di dalam doa hari ini, Yesus, aku percaya, aku mau terima Engkau sebagai penyelamatku satu-satunya. Saya buka hati untuk Engkau, ampuni saya, berikan saya kelepasan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Kami impartasikan kesembuhan terjadi bagi setiap saudara di dalam nama Yesus. Kami deklarasikan segala janji-janji Allah, tancapkan dalam hati kami ya Roh Kudus. Buat setiap kami menerima rema dari firman Allah, dan kami bisa mengalami. Saya percaya apapun kesulitan saudara, apabila saudara tancapkan firman Allah dalam hati, jiwa dan roh saudara, maka itu akan bekerja mulai saat ini sampai pemulihan sesungguhnya seutuhnya terjadi di dalam Yesus Kristus Sang Penyelamat. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan untuk bukan saja mengalaminya, tetapi menceritakan, karena sukacita yang Tuhan sudah kerjakan buat kami semuanya memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang bermultiplikasi. Bantu kami Tuhan, kuatkan kami, dan berikan kami kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa lebih banyak lagi bagi kerajaan surga supaya mereka dapat diselamatkan. Ini doa kami berkati sepanjang hari ini, biar semua hidup di dalam perkenanan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah ibadah kami, biar damai sejahtera Allah turun menyertai kehidupan kami, keluarga kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.